Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Nah, bagi kamu yang mengatakan dirinya mengatasnamakan kaum rebahan ataupun nggak melakukan apapun, baik itu melakukan aktivitas sehari-hari ataupun mager, malas gerak, ada dampak buruknya loh terhadap diri kita. Dampak buruknya itu akan membuat diri kita lebih tidak semangat dalam hidup. Nah, untuk mengetahui kenapa kita nggak boleh mager, yuk nonton aja video kali ini. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu ya teman-teman, biar tahu nih apa sih pengertian dari mager itu. Nah, mager itu singkatan dari yang seperti yang gue bilang tadi, malas gerak. Merupakan sifat yang membuat tubuh kita berhenti untuk melakukan suatu aktivitas. Mager ini tentu memiliki dampak negatif bagi diri kita sendiri, dan tentu orang yang malas bergerak pasti akan sulit untuk mengembangkan dirinya untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan yang sampai kita membiasakan diri dengan sifat ini, harusnya yang kita lakukan adalah kita sebagai generasi muda melakukan banyak aktivitas yang berguna untuk pengalaman hidup kita sendiri dan orang lain tentunya. Ini dampak buruk yang pertama yang bisa aku sampaikan pada teman-teman. Yang pertama itu sulit mencapai kesuksesan. Untuk sukses kita tuh harus selalu bergerak ke depan agar apa yang kita cita-citakan ataupun kita inginkan bisa terwujud. Nah, untuk orang mager nih, percayalah bahwa kesuksesan itu akan sangat sulit untuk dicapai. Orang yang mager ini akan sering menunda-nunda pekerjaannya atau tugas yang diberikan oleh orang lain ataupun yang dia miliki sendiri untuk dikerjakan. Bila dia mengerjakan sesuatu hal, ia akan merasa terbeban untuk melakukannya. Menjadi sebuah nggak enak nih, lebih enak rebahan aja mungkin di kasur seharian tanpa melakukan satu aktivitas. Jangan. Untuk seperti aku katakan tadi, menuju kesuksesan itu harus banyak melakukan aktivitas yang berguna untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang tidak disiplin ataupun pesimis. Awalnya sifat mager ini seperti terlihat sepele, lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan kita dan membuat diri kita akan selalu menunda-nunda pekerjaan kita ataupun hal yang ingin kita lakukan. Otomatis kita tidak akan menjadi disiplin tentunya. Dan kebiasaan mager ini juga dapat membentuk karakter pesimis dalam diri kita sendiri. Akibatnya kita sering merasa ragu untuk melakukan suatu hal, baik itu pekerjaan yang diberikan oleh atasan kita ataupun guru kita ataupun yang orang tua mungkin. Kita akan ragu untuk melakukannya, takut salah, takut nggak jadi, dan akhirnya kita tidak melakukan apapun cuma gara-gara kita takut melakukan satu hal. Bukankah lebih baik di masa muda ini kita melakukan banyak hal yang tentunya berguna buat diri kita dan syukur-syukur berguna untuk buat orang lain juga, ataupun bermanfaat lah buat orang lain. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang antisosial ataupun tidak melakukan pergaulan baik dengan teman, orang yang lebih tua dari kita ataupun orang yang lebih muda dari kita. Pada umumnya, orang mager ini akan memilih berada di rumah, berdiam diri, tiduran sepanjang hari, tidak melakukan apapun, tidak melakukan keluar bareng teman-teman ataupun bareng kekasih. Wow. Dan mungkin bisa diajak teman-teman untuk keluar dan jalan ataupun sekedar bincang-bincang santai doang, mereka akan menolaknya dan mengatakan aku mager. Enggak mager, lebih enak kayak gini aja di rumah. Tentunya teman-teman kita nanti akan berpikiran 2 atau 3 kali untuk mengajak kita, karena mereka akan mengatakan si A ini ternyata diajak keluar, orangnya lebih enak di rumah, dan akhirnya tidak ada yang peduli dengan kita, dan tentu saja hubungan kita dengan teman-teman akan sedikit renggang, tidak lagi akrab ataupun yang lain-lainnya. Jadi teruslah bergerak untuk kita ke depannya ataupun lebih perbanyak relasi kehidupan kita, relasi hubungan, percintaan, pertemanan mungkin atau yang lain-lainnya, banyaklah. Nah, yang keempat, orang yang mager akan lebih berisiko terkena obesitas. Dan pada umumnya orang yang mager ini sudah pasti akan sangat malas berolahraga, apalagi yang suka makan sambil tiduran. Maka itu akan lebih berisiko membuat daya tahan tubuh kita akan melemah ataupun melambat. Dan akhirnya lemak di perut kita akan semakin banyak dan membuat tubuh kita kegemukan. Yang kelima itu rentan terkena stres.
ketika mager kalau sudah menjadi kebiasaan kita akan sangat rentan untuk stres, dan lama-lamaan akan memicu yang namanya itu hormon endorfin, yaitu hormon yang dapat membuat diri kita tidak merasa bahagia, ataupun yang membuat hormon yang membuat diri kita bahagia itu tidak akan muncul. Lama kelamaan kita akan stres dengan hanya melakukan tiduran tanpa melakukan hal-hal yang seperti orang lain, misalnya jalan-jalan keluar rumah teman-teman, berpetualang, melakukan menambah skill, ataupun melakukan hal-hal yang lain yang disukai. Jadi jangan pernah mager, teruslah bergerak untuk membuat diri kita lebih produktif. Nah, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Mungkin ada cara bicaraku yang masih belibet, karena aku hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Semoga teman-teman dapat menambah ilmu tentang dampak yang dilakukan jika terus bermalas-malasan ataupun malas gerak, mager. Nah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku biar semakin semangat lagi bikin videonya. Share ke sosial media teman-teman semua agar teman-teman yang lainnya dapat tahu nih kok dampak dari mager itu gimana sih. Nah, jangan lupa bunyikan lonceng biar tahu notifikasi videoku yang terbaru dan video-videoku yang sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.